Rangga. Ya, kita langsung saja mulai pembelajaran karena kita nanti hanya akan sebentar saja. Kemarin kita sudah membahas tentang apa ya? Kita kemarin sudah belajar apa saja di pertemuan pertama dan kedua? Halo, bisa mendengar suara saya? Mikrofonnya diaktifkan. Bu Guru pengen ngetes, apa kalian mendengar suara saya? Dengar, Bu. Iya, dengar. Yang lain bisa mendengar selain Jericho? Dengar, Bu. Oke, ada Fahri, ada Jericho. Nah, sambil Bisa, Bu. Marcel. Sambil kita latihan Zoom ya. Jadi nanti bisa terbiasa. Kalau ada pertemuan apa di Zoom nanti kalian sudah bisa. Oke, hari ini yang akan kita bahas adalah masih tentang bilangan. Kalau kemarin sudah pola barisan bilangan, kemudian kemarin bilangan aritmatika. Nah, hari ini kita akan membahas pola barisan bilangan geometri. Silakan catatannya disiapkan untuk mencatat. Nah, kita akan membahas bilangan. Sebentar, masih ada beberapa yang masuk. Barisan geometri. Nah, kemarin sudah ada contoh dari barisan geometri, yaitu barisan bilangan. Silahkan dicatat sambil Bu Guru mendikte. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki rasio tetap. Barisan bilangan yang memiliki rasio tetap antara suku satu dan suku lainnya yang saling berurutan. Untuk rumusnya, Indah, silahkan speakernya dimatikan terlebih dahulu karena suaranya terdengar keras ya. Nah, untuk rumusnya, kalau kemarin aritmatika UN sama dengan A plus N-1 beda, untuk geometri A dikali, nah dikali kita simbolkan dengan titik, R pangkat N-1. Di mana A adalah suku pertama, kemudian untuk R adalah rasio. Nah, ini jangan lupa rumusnya diberi tanda. Wah, ya. Untuk contoh, kita langsung masuk ke contoh. Oh maaf, kalian mungkin belum selesai mencatat ya. Silahkan dicatat dulu. Jika sudah, tolong sampaikan sudah, biar saya bisa melanjutkan. Monggo, Mbak.
Udah, Bu. Oke. Nah, untuk contohnya, saya punya 1, 2, 4, kemudian 8. Dari sini, berapakah nilai A-nya? Berapa A-nya? A itu suku pertama. 1. Oke, 1. 1. Nah, berapakah rasionya? Rasio itu bisa kita lihat dari suku kedua dibagi suku pertama, atau suku ketiga dibagi suku kedua. Nah, jadi bisa dilihat dari seperti ini. 8 dibagi 4, atau 4 dibagi 2. Jadi di sini berapakah rasionya? 2. Bagus, rasionya adalah 2. Nah, kalau sudah ketemu rasio dan A, langsung bisa kita masukkan ke rumusnya. UN A kali R pangkat N min 1. A-nya 1, R-nya tadi 2, pangkat N min 1. Nah, rumus ini sudah jadi. Tidak perlu kita apa-apakan lagi. Jadi, untuk soal ini, maka rumus yang diperoleh adalah 1 kali 2 pangkat N. Nah, silahkan dilanjutkan mencatat dulu sebelum saya melanjutkan ke lembar berikutnya. Kemudian silahkan tanyakan, Bu itu kok dapat ini dari mana? Silahkan ditanyakan. Jadi, kalau yang ditanyakan adalah rumus, maka jawabannya adalah ini. 1 kali 2 pangkat N min 1. Nah, kemudian biasanya di soal tidak akan selesai sampai rumus saja, tetapi ditanyakan, misalkan ditanyakan adalah suku ketujuhnya berapa? Nah, kita tidak perlu memulai awal lagi dari rumus yang A kali R pangkat N min 1, tapi kita langsung pakai rumus yang ada di sini. 1 kali 2 pangkat N min 1. Yaitu 1 kali 2 pangkat 7 kurangi 1. 1 kali 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 itu berapa? 1 kali 64, maka hasilnya adalah 64. Nah, setelah mencatat ini, coba di bawahnya kamu cari berapakah U7 sudah, U10. Silahkan coba. Dan yang kesulitan, silahkan menyampaikan kesulitannya di mana akan kita bahas sama-sama.
Ya, jadi dari soal yang sama ini, coba kalian cari U10-nya. Itu berarti pakai rumus yang mana? Nah, kalian bisa gunakan rumus 1 kali 2 pangkat N min 1. Boleh langsung ya, karena masih di soal yang sama. Tapi nanti, kalau soalnya sudah guru ubah, kalian harus mulai dari awal lagi. Dari UN sama dengan A, R pangkat N min 1 lagi. Sudah ada yang mendapatkan hasilnya? Ya, jadi U10-nya tinggal dimasukkan N-nya adalah 10. 1 kali 2 pangkat 10 dikurangi 1. 1 kali 2 pangkat 9. Ayo, adakah yang sudah ketemu hasilnya? Ada Kaina? Mungkin bisa menjawab. Ada Agape. Ayo Kaina, bisa dicoba menjawab berapakah hasilnya? 512. Yes, bagus. Jawabannya adalah 512. Ya, yang lain bisa mengisikan di jawaban kalian masing-masing. Oke, apakah sudah paham untuk soal ini? Kalau sudah saya Ya, lanjut. Bu. Oke. Nah, kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Ada 3, kemudian 15, kemudian 75, dan seterusnya. Kalian diminta untuk mencari rumus. Mungkin mikrofonnya bisa di-off-kan dulu, Kaina. Nah, kita diminta untuk mencari rumus dan suku ke-7-nya. Nah, untuk soal ini ya. Seperti cara yang sama tadi, berapakah A? Yuk, berapakah A? Kalian jawab. Siapa A-nya? 3. Oke, A-nya 3. Berapa rasionya? Berapa ya rasionya ya? 5. 5. Nah, sip. Tepat sekali rasionya 5. Dari mana? Dari 15 dibagi dengan 3. Apakah ini rasionya juga 5? 75 dibagi 5. Oh, benar 5. Jadi, kita pastikan dulu rasionya itu harus sama. Jangan sampai ternyata di depan 5, di belakang ternyata bukan 5. Kalau seperti itu, kita tidak bisa melanjutkan pakai rumus geometri. Maka UN-nya sama dengan A kali R
pangkat N min 1. 3 kali 5 pangkat N min 1. Jadilah terjawab jawaban kita yang pertama. Nah, ini untuk jawaban yang nomor 1. Berapakah rumusnya? Inilah rumusnya. UN sama dengan 3 kali 5 pangkat N min 1. Kemudian kita lanjutkan. Berapakah U7-nya? Langsung kita pakai rumus ini. 3 kali 5 pangkat 7 dikurangi 1. 3 kali 5 pangkat 6. Wah, 5 pangkat 6 berapa? Banyak sekali ya. 5 kali 5 kali 5 kali 5 yaitu 15.625. Agar tidak membingungkan titiknya kok 2, kita kurung saja. Maka hasilnya adalah 46.875. Nah, inilah penggunaan barisan geometri pada soal dan beserta rumus-rumusnya. Silahkan kalian catat. 1 menit untuk mencatat. Sudah selesai? Sudahkah selesai mencatat? Sudah, Bu. Oke, sudah. Jadi kita tutup dulu. Nah, tadi kita sudah belajar tentang barisan geometri dan kemarin sudah belajar tentang barisan aritmatika. Dari pertemuan 1, 2, 3, yang masih bingung itu yang mana? Jadi nanti kita bisa bahas untuk memantapkan kebingungan kalian. Yuk coba Jefferson, ada masalah apa tidak di bab 1 sampai pertemuan ketiga ini? Ya, sudah di-unmute tapi suaranya belum masuk. Jefferson, mungkin ada error ya? Atau masih berpikir aku sudah bisa semua? Coba yang lain ya. Gak apa-apa, nanti Jefferson bisa japri bilin lagi. Yeriko. Coba Yeriko, masih ada kebingungan di mana? Ayo, kalau Jefferson sudah bisa, silahkan disampaikan, tidak apa-apa. Bu, maaf, HP saya tadi mati yang nomor 2, contohnya kelewat, Bu. Boleh diulang? Oke. Nanti Bu Guru tampilkan lagi contoh yang nomor 2. Ya, Bu. Terima kasih. Nah, ini ya contoh yang nomor 2 tadi. Yuk, sambil disampaikan kesulitannya,
Di pertemuan pertama ada pola bilangan persegi panjang, persegi, kemudian pola bilangan segitiga. Karena nanti itu semua nanti muncul di soal ulangan. Kalian yang masih bingung di pola apa, atau mungkin Fibonacci, segitiga Pascal, coba Fahri dan siapa ya, kembar ya ini? Halo Fahri, apakah suaranya bisa masuk? Bisa, Bu. Oke Fahri, ada kesulitan enggak di pertemuan 1-3 kemarin? Enggak, Bu. Oke, sip, bagus. Untuk tadi siapa, Jericho sudah selesai menuliskan soal yang kedua? Sudah, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Terkadang ada soal seperti ini. 2, 5, 10, 17. Ini tergolong aritmatika atau geometri, atau justru tidak keduanya? Coba diperhatikan. Ada 2, 5, 10, dan 17. Geometri. Alasannya apa kok geometri? Masih ingat tidak kalau aritmatika itu penjumlahan, punya beda yang sama? Kalau geometri? Keduanya, Bu. Oh, tidak keduanya. Siapa ini yang menjawab? Aina. Aina, kenapa kok tidak keduanya? Karena beda-beda semua, Bu. Beda-beda semua. Penjumlahannya. Oh, coba kita lihat ya. 2 ke 5. 3. Ditambah 3. 5 ke 10. 5. Tambah 5. Iya. Tambah 10 5. ke 17. 7. 7. Nah, ternyata dia tidak aritmatika, tapi juga tidak geometri. Dia tidak keduanya. Lalu kalau muncul soal seperti ini, bisakah kamu menentukan suku ke 10-nya? Bisa tidak? Kalau soalnya seperti ini, dia bukan aritmatika, bukan geometri, bisa tidak kita menentukan suku ke 10-nya? Menentukan dari penjumlahannya. Oh iya, caranya bagaimana? Setelah ini kita tambahkan dengan angka berapa? 3. 2. 2? Kok bisa 2 dari mana? 3, Bu. 3? Kok bisa 3 ya? Ini ada 3. Kemudian dari 2 ke 5. Angkanya 22 semua, Bu. Setelah ini 17 kita tambahkan berapa ini biar benar hasilnya? 9. Tambahkan 9. Ada yang bisik-bisik 9. Nah, ini dapat 9. Dari mana? Karena ini kita lihat ada 3, 5, 7. Berarti ini 9. Hasilnya adalah 26. Lalu kita tambahkan lagi berapa setelah 9? 11. Jadinya 37. Kita tambahkan lagi berapa ini? 13 menjadi 50. 5. Iya, 50 ya. Kemudian tambahkan berapa lagi? Ya. 15 menjadi 65. 65. Tambah berapa lagi? 17 menjadi 82. Kemudian tambahkan lagi 19 menjadi 101. Suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Jadi terkadang ada memang
tidak aritmatika dan tidak geometri. Jadi caranya kita harus pintar-pintar mencari polanya sendiri. Oke, dicatat dulu untuk yang terakhir ini. Setelah ini kita selesai. Jadi ini bukan aritmatika tingkat 1, bukan juga geometri, tapi ini masuknya tergolong aritmatika tingkat 2. Kok bisa tingkat 2, Bu? Karena nah dari sini ini bedanya setelah dibuat lagi dia akan sama terus. Itu yang dinamakan aritmatika tingkat 2. Sementara Bu Guru tidak beri rumusnya, hanya beri cara mengerjakannya saja, karena waktu untuk bab ini sangat terbatas. Jangan lupa ya diberi tulisan, dia adalah aritmatika tingkat 2. Sudah selesai mencatat? Sudah, Bu. Sudah semua, yakin? Kalau sudah, Bu Guru tutup layar papan tulisnya. Sudah ya. Oke. Hari ini 8B bagus. Bagus semua karena aktif di Zoom. Karena sudah mencoba Zoom meskipun di grup saya tidak bisa install, Bu, tidak bisa ngelis, Bu. Ternyata yang di sini hadir ada 16. Jadi cukup bagus untuk 8B. Ya, Kaina ada yang disampaikan? Tidak, Bu. Oh, tidak. Oke. Dilanjutkan. Untuk semua pelajaran silahkan diikuti dengan baik. Siap semuanya 8B? Ya, Bu. Sampai jumpa. Siap, Bu. Oke. Ya, Bu. Siap, Bu. Iya, siap. Ya, Iya. Bu. Semangatnya bagus. Semuanya aslinya pinter-pinter di sini. Tidak seperti guru awalnya bilang, loh kok ini sepi. Nah, ternyata kalian semuanya rame, bagus-bagus, pinter-pinter semua. Oke, karena waktunya sudah habis, Bu Guru tutup dulu. Hari ini tidak ada tugas. Yang tugasnya hanya mengirimkan catatan Zoom hari ini. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, jadi tidak ada tugas mengerjakan. Tugasnya hanya mengirimkan catatan mengikuti Zoom hari ini. Bu Guru tutup dulu. Selamat siang. Iya, kirim di grup. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Ya, Selamat siang, Bu. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.